Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah. Kita bersyukur karena kita pada Minggu pagi hari ini diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kita semuanya dapat melakukan aktivitas kita di sepanjang minggu yang kita lewati. Dan saat ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Oleh sebab itu, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengaku karena kami adalah orang yang berdosa, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami.
kami sudah menyakiti hati-Mu, melakukan segala kesalahan yang kami lakukan, baik itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, serta suci kuduskanlah hidup kami, agar kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu sidang jemaat, kembali kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapa Sorgawi, Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat yang indah ini kami menaikkan doa syukur kami. Kami bersyukur karena Allah adalah Allah kami yang setia, yang telah menghantar kami memasuki masa akhir di bulan Mei dengan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Kasih setia Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai kami. Setiap jemaat Tuhan, keluarga Kristen, secara khusus jemaat GKI Nangabulik, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kami, melindungi kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan tetap diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, tetap mencukupkan berkat kehidupan bagi kami, tetap memberikan kekuatan bagi kami untuk beraktivitas. Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan ini, telah menjamah, melawat setiap keluarga Kristen, jemaat Tuhan, sehingga kami senantiasa hati kami penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhanlah yang telah mengerjakannya bagi kami. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan yang indah ini, suara Tuhan sangat kami nantikan
untuk menjadi penguat di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, terlebih di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Suara Tuhan menjadi santapan rohani kami, supaya kami semakin mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan doa syukur kami dan pembacaan Alkitab ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, dengan judul perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dengan sekalian orang yang percaya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Wigdayanti, marilah kita sama-sama mendengarkan satu buah pujian dengan judul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Wigdayanti. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam hati dan pemikiran kami masing-masing pribadi. Hanya dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah ada di antara kita yang datang untuk berkunjung ke rumah saudara kita ataupun ke rumah teman-teman kita? Saya rasa semua orang pasti pernah yang namanya berkunjung. Dan ketika kita sampai ke depan rumah orang yang akan kita kunjungi, kata apa yang pertama kali kita ucapkan? Mungkin ada yang mengatakan permisi, ada juga yang mengatakan halo, dan ada juga yang mengatakan ada orangkah di rumah? Tidak salah kita berkata demikian, sebab itu juga dipandang baik. Namun dalam perenungan hari ini, marilah kita melihat hal apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ia berjumpa dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ucapan itu diucapkan oleh Yesus sebagai bentuk sapaan atau salam yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang pada saat ini sering kita dengar dengan kata shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bentuk di mana Yesus ingin meyakinkan para murid tentang keberadaannya, serta juga untuk meneguhkan hati para murid agar mereka tetap kuat dan mereka tidak gentar sekalipun terhadap orang-orang Yahudi. Maka hal yang dilakukan oleh Yesus pada saat perjumpaan itu adalah yang pertama, Yesus mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata ini diucapkan Yesus 2 kali dalam konteks nas hari ini, yaitu terdapat dalam ayatnya yang ke-19b dan ayatnya yang ke-21. Dan yang kedua, Yesus juga menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. 2 hal yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini adalah sangat penting. Mengapa hal ini penting? Karena Yesus bukanlah seorang pencuri yang datang begitu saja tanpa memberikan salam kepada orang yang ingin ia kunjungi. Dan juga Yesus ingin agar para murid tahu bahwa berita tentang kebangkitannya itu benar adanya. Di saat para murid sudah yakin dengan hal itu, maka yang terpenting yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pada ayat yang ke-22 Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus yang pada akhirnya menuntun para murid untuk melakukan apa yang benar. Adapun perintah yang benar ialah hal mengampuni. Pada ayatnya yang ke-23. Mengampuni ialah bagian yang tersulit untuk dilakukan, namun harus tetap dan wajib untuk dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya.
agar pengampunan dari Bapa pun diberikan kepada kita. Seperti yang juga tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 yang mengatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berkaitan dengan hal ini, sangat penting bagi kita untuk tetap menyatakan damai atau shalom bagi sesama kita. Untuk tetap mengucapkan shalom, memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kita tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa dendam dalam hati dan pemikiran kita masing-masing pribadi. Sebagaimana Yesus hadir dalam damai dan hadir membawa damai bagi kita semua, maka marilah kita juga hadir untuk membawa damai atau shalom bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari PKJ nomor 203, Ada Damai Sejahtera. Kita bersama-sama berdoa. Kebaikan-Mu penuh Tuhan dalam hati dan pemikiran kami, dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, di mana Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu ini dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga diingatkan agar kami bisa menjadi damai atau membawa damai bagi sesama kami. Diberkati setiap kehidupan kami Tuhan yang pada saat ini mau belajar untuk menjadi damai bagi sesama kami ya Bapa. Dan pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami juga bersyukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Nafas kehidupan yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami ya Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang boleh berbahagia merayakan ulang tahun, baik itu kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Diberkati setiap kehidupan mereka, baik itu pribadi maupun rumah tangga mereka. Biarlah nama Tuhan juga semakin dipermuliakan dalam pertambahan usia, dalam pertambahan
usia perkawinan mereka juga ya Bapa. Biarlah juga Tuhan, kehidupan mereka masing-masing pribadi boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal mereka ya Bapa. Dan pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan diterpa oleh pandemi virus corona ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang boleh berjuang untuk melawan virus corona ini ya Bapa. Baik mereka yang tim relawan ataupun mereka tim medis ya Bapa. Diberkatilah kehidupan mereka, berikanlah mereka semangat dalam hati mereka masing-masing pribadi ya Tuhan. Karena mereka adalah orang yang Tuhan pilih, orang yang Tuhan percayakan untuk bisa melawan virus corona ini Tuhan. Dan bagi kami masyarakat biasa Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami juga bisa mematuhi setiap peraturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Hikmat itu Tuhan kami gunakan agar kami juga bisa merasakan kebaikan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami juga merindukan pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing pribadi. Biarlah juga Tuhan senantiasa menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang minggu, bahkan pekerjaan kami masing-masing pribadi Tuhan. Biarlah tingkah laku kami juga Tuhan selalu mencerminkan dan menggambarkan garam dan terang dunia. Biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita kepada persembahan syukur. Namun sebelumnya, dengarkanlah nas pengantar akan persembahan ini yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau senantiasa Maha Pemberi dalam kehidupan kami. Kami senantiasa diberikan berkat, baik itu berupa kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan seluruh aktivitas kami dalam tugas dan pekerjaan kami setiap harinya. Dan melalui semuanya itu, Tuhan memberikan berkat dan rezeki dalam kehidupan kami, yaitu berupa barang duniawi. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan sebagian apa yang telah kami terima kepadamu. Biarlah persembahan kami ini untuk menjadi hormat, puji, dan kemuliaan akan nama Engkau, terlebih untuk persebaran perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibadah live streaming kita selesai. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah dengan keterbatasan, tetapi kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan hadir dan ada dalam hati kita masing-masing pribadi. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.